Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah jamaah subuh ya, insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala lapangkan hati kita untuk datang melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah atas nikmat Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita setelah mematikan kita. Ya, natu salah sedina tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa ki diajarakan tentang doa bangun tidur yang mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana, yang menapa puji punana puang Allah Subhanahu wa taala, alladzi ahyana, Allah yang menghidupkan kita, ba'dama amatana, setelah mematikan kita. Jadi itu matin roy sebenarnya nasepan ritata sama dengan kategori al-mautus sugrah, mati baicu. Ya, jadi utuna na tafsir ka adanna fang Allah Subhanahu wa taala, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha. Dia mewafatkan jiwa ketika wallazi lam tamut fi manam, tidak meninggal pada saat dia tidur, fayumsikul lati qada 'alaihal mauta wa yursilul ukhra. Maka ayat untuk meninggal dalam keadaan tidur, maka Allah Subhanahu wa taala tahan ruhnya supaya tidak kembali ke jasadnya. Yaitu nasib pandita tak nak kumatin itu pada dasarnya keluar. Jadi yang Allah sudah tetapkan ya rupuranat patete puang Allah Subhanahu wa taala loritas dia tahu materi lalen atin rongenna, maka dia tahan ruhnya untuk tidak kembali. Wa yursil, Allah mengembalikan yang lain yang tidak dikehendaki, ditetapkan meninggal dalam keadaan tidur. Ayana tu Nabi sallallahu alaihi wasallam nereki tuntunan, maka dana kelo kimatin roh sebisa mungkin engkau ngede betuanna roh. Kalau Allah dalam keadaan tidur, berarti tidak meninggal dalam keadaan bersih dan suci. Ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Allah perkenankan dan lapangkan kita untuk melaksanakan salat subuh berjamaah. Salat subuh itu Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Nigi nasetoma sumpaja subuh fi zimmatillah, maka engkau rilalanna tanggunganna si bawa lindunganna fang Allah Subhanahu wa taala. Sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, man shallal bardaini dakhalal jannah. Nigi na semua sumpaja subuh si bawa sumpaja ngasar al bardaini di situ betuanna nigi mas sumpaja di yang dimasuk salah nah maka matami surga. Ya, biasa tongkap pahangi nak dipudangi hadis maka dan aku mau kutub pe ustaz ibu masum pajang asra pajebawan ni kita maka dai ke masum paja subuh si bawa asra tamiri surut tada nak paja subuh na si basum pajang asrana nak kuma sumpah jam masuk saya lagi naulin najama, sumpah jam subuh kan paling berat itu. Apalagi kalau salat isya. Artinya kalau salat subuhnya dia perhatikan dan salat asarnya dia perhatikan, maka salat maghrib, isya dan duhurnya itu lebih diperhatikan. Salat subuh, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yata'aqab malaikatul laili wa malaikatun nahar. Jadi itu malaikat ini engkau tu sip-sipna. Engkau malaikat ini tugaskan di Allah Ta'ala untuk mengawal
Engkau malaikat ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk mengawasi dan memantau kita di waktu malam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam fayajtami'una fil asr. Pergantian shiftnya terjadi pada waktu asar. Jadi yang bertugas waktu siang naik pada waktu asar, malam turun. Pergantiannya fayajtami'una fil asr. Ya. Yang kembali menghadap kepada Allah nitanai ripang Allah Ta'ala, kaifa taraktum ibadi. Kaifa taraktum ibadi wa tunna nasannu salayataku. Bagaimana kondisinya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Atainahum wa hum yusallun. Engkau kina sebnakan wa hum yusallun, dan kami meninggalkan mereka salat. Coba. Jadi keutamaannya, ya, banyak keutamaan salat subuh. Hafidhu ala salawatim was salatil wusta. Tajagaina sumpah jadi 5 waktu tajagailah betul sumpah yang. Jadi sumpah itu adalah salat yang dimaksud adalah salat asar. Itu sesuai dengan penjelasan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam makadai salatul asr. Jadi sumpah yang al-wusta yang dimaksud dalam ayat itu adalah salat. Enak makadaki magina disebutkan sumpah yang asar secara khusus. Ya. Padahal nak makadani ni pangala taala hafidhu ala termasuk asar. Kan secara khusus ya maka itu disebut khas ba'dal am, menyebutkan sesuatu hal yang khusus setelah yang umum. Itu menunjukkan maka daya khusus ede engka keistimewaan keutamaan dari sesena pengalata Allah. Jadi salat asar memiliki keutamaan salat yang lain. Salah satu keistimewaannya salat asar selain daripada itu tadi masalah barda ini, nigi na setode maka di Allah subhanahu wa ta'ala maka di pandritata betuanna na ko engka tau salai sumpah jangan setara ede selai yang menenda gok madi cengit tidak ada habit subhanahu wa ta'ala. Engka tu makada amal yang gugur adalah amal salat asar. Na kumpamana yasoy magpuasa kita lakukan, tapi dia di masumpah jangan asar ipauge yasoy habit, artinya gugur nilai pahalanya. Itu salah satu makanya Allah salatil usta tajagailah daina sesumpahnya. Jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati dan diberkahi oleh Allah. Saya kembali tentang ya bawa gau-gau madece. Ya, saya ambil poin-poinnya saja. Jadi tadi malam saya sudah sampai kepada bahwa salah satu tuntunanna tepat tak, tuntutanna tepat tak lorifang Allah subhanahu wa ta'ala, maka harus nipa tepai ibenarkan ada nafawi pang Allah subhanahu wa ta'ala si bawa nabi tarilan hadis. Kemudian yang lain, tuntunanna tepat tak lorifang Allah harus taat. Matepat kali lorifang matepat kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dek na taat lori pang Allah taala, dek na taat lori Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tepatnya itu bele-bele ya kada sede ban Nabi ni gini na setau mengaku puji Nabi ta, mengaku puji pang Allah subhanahu wa taala. Perintah nafang Allah subhanahu wa ta'ala fasafahatun wa hiraun,
apa makadai fal hubbu awwalu arkan nasabayaru nasapapuji na kumem betul-betul mapuji lari Allah Taala si bawa nabi ta taatun wa wafaun. Maka syarat pertama na papuji tak lari Allah Taala si bawa nabi. Yana tu yang membedakan kita kita ini sekarang umatnya Rasulullah dengan sahabatnya rumariolo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya rumai sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pokokna parent Nabi aga nasa mereka siarnya sami'na taat ya. Jadi engkau parenta boleh Allah Taala di gagam bakutana ko Nabi ta kada suruh na Allah Taala mahagina ni suruh kipigau ya disuruh mengatakan ya Rasulullah kenapa kami harus lakukan ini? Ada larangan, tidak ada yang mengatakan ya Rasulullah kenapa kami dilarang. Makanya ketika ada perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini sebenarnya atau matapil dari Allah Taala, maka kaidana maka di Allah Taala. Wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Yaruna setau matapai makun raisi baorwani tuni pang Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan sesuatu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetapkan sesuatu, maka tidak ada pilihan lain yang harus kita pilih dan lakukan kecuali memilih ditentukan oleh Allah. Khawatir. Saya pernah dipangkep itu memberikan takziah. Maka Ustaz tanah ilm isi badi kada kasih kada saya dimi jawaban maka kada ya tu tahu mati dia dilem. Nasaba alaina Nabi sallallahu alaihi wasallam menengi makri patenjana nulem buat tapi kan Nabi tak suruh ki lemah suruh ki kapani menguburkan ada atau tidak ada yang jelas alina Nabi tak suruh ki karena kau tu pak aku pangkat saya dulu dikasih bukunya itu satu tidak tahu dari atas pahan itu. Salah satu di antaranya makadai. Elok kina selok kamaga menrek kota Mekah melaksanakan haji si bawa umrah. Niaro nasa nak kumatawa ki aga dikelilingi nasa batu ni. Masa loga kina ini bukan persoalan batunya. Persoalannya Allah yang perintahkan kita untuk ke sana melaksanakan umrah dan haji. Meninggalkan nama Tuhan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa Mekah di Allah Taala yaitu Sulawesi nak kuli haji jak bawa na min ke Mekah tapi lo ka bawa ni ke bulu aga sana bulu rokeng apa bawa karaing kosi ki rumah loka bukan karena bawa karaingnya tapi karena yang memerintahkan adalah Allah. Yana tu betulna apa namanya dipagiling arana kiblatin. Sampai tu Nabi tak 10 pitu ulang ko Madinah masumpajang mengolok loka kegat menghadap ke Baitul Maqdis yang ada sekarang. Alhamdulillah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga membebaskan Baitul Maqdis dan dikembalikan ke tangannya orang-orang Islam. Jadi 10 pitu ulang Nabi sallallahu alaihi wasallam masumpajang mengolok Baitul Maqdis. Sementara ya rawatin Nabi sallallahu alaihi wasallam elok lada masumpaja mengolol rima Mekah. Yang itu nama kada Allah Taala qad nara taqalluba wajhika fis samai falanuwalliyannaka qiblatan tarda fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini perintah ini Nabi untuk menghadap ke Masjidil Haram untuk melaksanakan salat.
na watunna masumpajan nabita na palisu ni na balik ni arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram na pamakadamanan ni orang-orang munafik ke Madinah, makadamanan ni orang-orang Yahudi yang di Madinah. Aganasang sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Makadai orang-orang Yahudi ini menghembuskan fitnah dengan orang-orang munafik ini. Ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alaiha. Aga na kiloki Muhammad, apa penyebab nasa Muhammad si bawa sahabat na nasalai kiblat mengolol lori Baitul Maqdis, napa mengolol lori Ka'bah, apa makadai, apa kata mereka orang-orang munafik, menengi ya nasa Muhammad si bawa sahabat na selama ini engkari lalen na decenge si bawa tongengede masumpah jang mengolol Baitul Maqdis engkari lalen na tongengede, maka dia tidak akan tinggalkan menghadap Baitul Maqdis, maka tetap nasang akan menghadap Baitul Maqdis. Berarti selama ini berada katanya dalam kesesatan, berada dalam kesalahan. Maka turun ayat menyempurnakan ayat tersebut tadi. Apa noi ada Allah Taala, kullillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kullillahil masyriq wal maghrib. Maka turun ayat pudangi nasa Muhammad, maka daerah masa timur dan barat itu kullillahil masyriq, bagi Allah timur dan barat. Jadi persoalannya sebenarnya bukan menghadap kemananya kita salat, persoalannya yang perintahkan kita untuk menghadap salat ke arah kiblat adalah Allah. Ya, mending maka si Allah Taala orang Indonesia tak usah menghadap ke sana, ke Ka'bah ya. Kita tidak menghadap ke Ka'bah lagi, bukan karena kita orang Indonesianya, karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membedakan. Jadi itu mai biasa sahabat Nabi tak pokokna engkau perintah. Dek gaga makutana kada magina ni suruki. Nak iri makokoe. Manesa-nesa ni perintah na Allah Taala biasa pamakutana magina disuruki masumpajang. Ya, biasanya tu yang gaga pakutana na magina disuruki masumpajang. Biasa yang agak malas-malas kecil dia masumpajang. Tapi orang yang rajin salat itu perintah na Allah Taala. Contoh lain, itu rilalan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu yang diperintahkan untuk dibunuh cicak. Cicak itu diperintahkan, bahkan nakongka cicak kobolata, itulah dan pahala itu. Membunuh cicak dalam hadis Muslim itu dengan satu pukulan pahalanya 2 kali lipat dibandingkan membunuh cicak dengan 2 kali pukulan. Naku makadaki kenapa harus mungkin makutanaki menengka cicak mai tanya betul-betul cek dia seperti pararak ke atau katoke dan lain-lain. Kenapa harus cicak? Ya. Tapi sahabat Nabi tak kena perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun nanti di belakang para peneliti, apa rekinan teliti, oh ternyata ini cicak bahaya. Makanya itu sikat gigi tak makanan tak dan lain-lain sebagainya harus betul ni tongkok. Yang nak kena Nabi sallallahu alaihi wasallam nak utama ni betul ni tutup tutup jendela wazkurullah dan sebutkan nama Allah. Ini buat ibu-ibu yang biasa tutup pintu tutup pintu jendela sebut nama Allah. Nah sebab makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam karena pintu dan jendela yang ditutup dengan menyebut nama Allah itu tidak bisa dibuka oleh syaitan. Tapi nako itu ti pintu tak siba jendela tan adek di bismillah gampang lak de namu pakai ga pacala nan oleh to mana buka syaitan ini. Ini terkadang banyak yang menganggap sepele ya, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Pada toni nako tamak kiri WCD ya. Makanya Nabi sallallahu najarkan zikir Nabi tu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Nako ki depeki beneta najar katoki Nabi tak bismillah. Allahumma jannibni syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Nah sebab makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghalangi dan menutupi kita antara kita dengan jin dan syaitan itu adalah zikir. Jadi nak utama ki WC di nade di mazikir bismillah Allahumma inni a'udzuka minal khubuthi wal khaba'isi, atau kan didatangi istri tak napa dibaca bismillah. Ini harus diingat. Apalagi biasa itu yang pengantin baru nak lupa bismillah. Ada yang pengantin jangan. Karena nak kodak di bismillah, maka itu jin mendapatkan tontonan gratis. Tontonan gratis.
biasa kat Makkah dan aku rekin na yaro alam jinge di canggito ni engkau na live streaming na Facebook na aga bisa-bisa na live streaming itu. Jadi koi segeri na shooting na ite jinge de kuma Makassar. Ada live streaming ini di segeri ini. Makanya hati-hati. Jadi amalan-amalan seperti ini yang dituntunkan Rasulullah harus diperhatikan. Rasulullah mengatakan wa khammiru aniyatakum. Salah satu tuntunannya kalau malam itu makanan tak ditutup. Wa khammiru aniyatakum. Salah satu di antaranya hikmahnya adalah di samping dari jangan sampai lepai cicak. Penemuan sekarang itu ternyata air liurnya cicak itu lebih berbahaya. Ya, penemuan yang ada sekarang. Ya, di antara yang lain jangan sampai pura negaru jing. Engkau yang itu biasa engkau tahu pura mandri agak-agak kemudian langsung kerasukan atau natamaki jing karena bisa jadi yaro nan bepanan rede anu dek dituti wenina na syaitan itu berkesempatan untuk mengganggu apalagi nak kutunan ditutup bolata dek di mazikir dan lain sebagainya. Jadi taat. Jadi saya kembali salah satu tuntunan na tepat adalah taat kilauri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya teringat satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Yaro Nabi sallallahu alaihi wasallam engka sahabana yaseng Julaibib. Yaro Julaibib nak istilah kita sekarang Julaibib itu anak muda dek gaga modala na dek tu gaga modelena. Ya. Kan kalau sekarang kan yang penting ada modal biar modal tidak ada aman. Ataukah sebaliknya? Tidak ada modal tapi model bagus bisa jadi artis. Tapi Julaibib radhiyallahu anhu modalnya digaga modelena dek tu. Engkau sedut tu maka Nabi tak ke Julaibib ya Julaibib ala tatazawwaj. Wahai Julaibib dek kena senuluk boting. Maka dia Julaib ku Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Rasulullah iga tu dek naluk boting. Kit saya ini laki-laki normal. Masalahnya Rasulullah kira-kira iga makun relo kaya. Ni tu nasa Nabi sallallahu alaihi wasallam modal aku dek gaga, model juga pas-pasan. Kira-kira iga lo kaya maka Nabi tak pokok nelo ka boting. Maka dia juga elo ka boting. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasuri salase di sahabatna lori se di bola engkau makun rai magar tak macanti koro napa dilamar ya makun rai untuk Julaibib ya tuan dalam pemakun rai pertama nama renui nah sahabatna sengi Nabi sallallahu alaihi wasallam lamar anakna si senna makadero tau disuruh makada yai tania untuk Nabi tapi nasuruh ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk lamari anak tak untuk Julaibib. Ya, maka dia putu matua dalam bahasanya, mungkin kalau dibahasakan sekarang maka dia dek gak kena sesabak Nabi tak selain daripada Julaibib. Nami gamu tu kapak mai cek de engkau modalak nasi tu ka modalek nah. Percakapan na orang tua dengan utusannya Rasulullah nang kalinge la pun makun rai boleh lalal di kamaranya. Ini ndak tahu kalau ada perempuan seperti ini masya-Allah sekarang. Ya. Mesui poleri kamara napa makde kota matuanna ya abata wa ya ummata wahai nasatumatuaku wahai makku si bapakku atarudani amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam elok ko gana setolai perintana permohonan Nabi sallallahu alaihi wasallam napa makde sepakat saya setuju menikah dengan Julaibib. Ya kalau ada perempuan bagi sekarang Naku Pak Imam loka pamakada pokoknya Pak Imam yang datang imannya mesti melamar sudah terima saja. Biar tidak ada modal yang tidak ada model. Diterima. Menikah Julaibib dengan perempuan itu. Ya, menikah Julaibib dengan perempuan itu si senna malam pertama napa kasih nak depeki benin lantas mendengarkan panggilan dan mengatakan ya khailallahi rkabi panggilan untuk berjihad. Dek kasih na sempah na lepo benin na panasalai loka berjihad. Ternyata Allah menakdirkan Julaibib meninggal di medan peperangan. Si senapuran itu memusuh tudan Nabi tak nampak du pengemban ini sabana. Natana ini tak sedih-sedih. Apakah kalian merasa kehilangan? Ya.
Artinya natanai engkakah keluarga anu ataukah orang-orang yang kau kenal meninggal. Semua yang ditanya menyebutkan nafkidu fulanan fulanan wa fulanan. Kami kehilangan ini. Tapi dek gagasik ditau pawa senah Julaibib. Artinya Julaibib memang tidak terkenal. Tapi makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam walakinni abtakidu Julaibiban. Tapi ya nasa kehilangan ke Julaibib. Kemudian Rasulullah SAW, ayo kita pergi cari Julaibib. Ternyata ditemukan Julaibib meninggal di sekelilingnya 7 orang kafir yang dia bunuh. Dan Rasulullah mengatakan, qatalahum wa qataluhu. Julaibib membunuh mereka dan mereka membunuh Julaibib. Nabi sallallahu alaihi wasallam meletakkan tangannya di atas tangannya Julaibib dan mengatakan, Julaibibum minni wa ana minhu. Julaibib nasib bahagian dari saya dan saya bahagian daripada Julaibib. Kemudian Rasulullah mendoakan Julaibib dan mendoakan istrinya. Istrinya ditinggalkan tadi. Didoakan oleh Rasulullah SAW. Di penghujung riwayat itu dikatakan, dek gagamakun rai paling enteng jodohna si bawa malomo dan lekna rawatue melebihi mantap beninna Julaibib radhiyallahu anhu. Antri orang yang mau datang lamar ki mantan istrinya Julaibib. Barakah ketaatan naluri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini. Kemudian selanjutnya ya, tentang amal saleh. Amal saleh itu bagian dari taqwa. Nah, sabab matur ya surimun yang dihitung adalah tepat tak si bawah amal saleh tak. Tepat tak si bawah amal saleh tak. Bahkan suruga matu dienror ya suri mundi tergantung seberapa banyak amal saleh yang pernah kita lakukan. Walikullin darajatin mimma amilu. Setiap di antara mereka akan mendapatkan derajat sesuai dengan apa yang pernah mereka lakukan dari kebaikan di dunia ini, ya. Kebaikan. Oleh karena itu alhamdulillah narik umur malam fi Allah Subhanahu wa taala, maka jangan. Ini selalu saya sampaikan dan tekankan. Jakam medisesep bimatu aleta nak kelok ni mati. Nah sebab itu ya pidises alita. Naku dalam keadaan sakaratul mautin. Napa ki makada kupang Allah Taala itu disebutkan dalam. Jadi penyesalan pertama di umat rupa tahu itu waktu tak dalam keadaan sakaratul maut. Allah mengatakan hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbirji'un. Coba. Ketika salah seorang di antara mereka didatangi kematian, engkari lalenna sakaratul maut qala rabbirji'un, maka mereka meminta kepada Allah dan mengatakan, ya Allah irji'un, kembalikan, tangguhkan dan tunda dulu kematian saya. Agalo tafigau sampinna min laukir fang Allah Taala itunda amat ngeta. Kita tidak menginginkan harta, kita tidak menginginkan lagi jabatan, kita tidak menginginkan lagi pangkat. Yang satu-satunya kita minta kepada Allah agak la'alli a'malu salihan fima tarak, supaya engke na sewet di kupi gau madicingere ro biasa de ena sempak kupi gau. Napa disesalita? Demi Allah napa disesalita? Napa ki makadaya Allah tanggungkan kematian saya dulu, belum sempat salat duha ya Allah. Napa ki makadaya Allah tanggungkan kematian saya dulu belum sempat berzikir, belum sempat berselawat, belum sempat berimpak dan bersedekah, belum sempat salat malam, belum sempat salat witir. Napa di pemanang? Tapi agan sepang Allah Taala kalla, tidak bisa. Innaha qalimatun huwa qailuha. Ini kan terkadang manusia merupa tahu ada tak mi bawang. Ni janji pang Allah Taala tapi nak ni pasal amak ki. Rewa sikit pengen lori salat tak? Contoh, biasa tu engkau tahu ini kebiasaan tak idit. Padahal sebetulnya tidak boleh begitu. Kebiasaan tak sebagian idit. Pemanya lo kaki makapal atau ko kita tengah natasi ede, ko kita tengah natasi ede, batu abang bangi makencang ngede. Biasa tu engkau biasa yang disebutkan menasar kita, maka dah puang. Nak lupa salamukan raw di daratan ngede suruntu keluarga aku magere kat sapi. Napa ni janji pang Allah Taala lo masih dekat. Nawatuna selama ini ko daratan ngede de buna nak masih dekat. Ya natu Nabi sallallahu alaihi wasallam makada itu nasar tidak keluar kecuali dari orang yang
Dari orang yang bakhil. Kenapa kita kedai puang? Nak lupa salam maka lori darah tangi suruh untuk keluargaku. InsyaAllah saya akan menyembelih seekor sapi. Ya, si senal letul luka darah tangi berkumpul dengan keluarga na. Na pinapikiri kina sesali na kadang-kadang kasapi ko pa meningi bimbi na. Pasimpo-simpo baru muncul. Tapi waktu nak kori tengah nata si ede, dia siap mengorbankan apa saja yang penting dirinya yang penting dirinya selamat. Tapi si senal letu warang parana si nabi kiri. Sama kalau puasa. Puang nako lupa salama kat lori darah tangi dia suruh untuk keluargaku ma puasa pak siuleng. Si senal letu lu ke darah tangi apa na sesali na meneka siuleng. Menengis sesona. Itulah kita. Padahal semestinya apa? Semestinya ipaigai gau-gau madicita. Padicengi paigai amalak saleta. Suatu saat nanti kita dalam keadaan kondisi terdesak, wadik bertawasul dengan kebaikan yang pernah kita lakukan. Seperti contoh itu, 3 orang yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yang berjalan kemudian masuk dalam gua berlindung, jatuh batu tertutup gua. Menengi ke apa? Ini pasti makedaki. Puan nak kanu persuka boleh gua ayai, mak gere pak bembe. Pasti apa kau kira? Tapi ini yang 3 tidak. Tapi dia menyebutkan kebaikan yang pernah dia lakukan. Yang satu maka dia puang riolo romai engkau tomato aku. Setiap sore naseng utikan susu si kaca. Ya. Dekun ka terlambat. Engkau set di wetu terlambat ka pole. Nayaro tomato aku kasih matindro ni napak engkau pole. Tidur mi katanya orang tuaku baru saya datang. Maka ya Allah saya berdiri di sampingnya orang tuaku menunggu sampai dia bangun untuk memberikan susu itu supaya dia minum. Dalam hadis itu disebutkan sementara anak nadendre panat teri malau yero susu elunaino. Tapi aga adan na bapak na makadai wallahi demi Allah kamu tidak akan pernah meminum susu ini kecuali setelah orang tua saya minum. Aga pelajaran ini dialog oleh kowe. Maka da idi semestinya didahulukan itu muata otak daripada anak tak. Maka kowe tak balik. Biasanya idi tak balik maka da. Cau pi anak naman rai na tanah ini mage dek nuelo apa kata tiga ni pe nenek nu. Kalau ini kan tidak. Maka da pokoknya dek saya tidak akan kasih kau minum ini susu sampai kampak kalau ini kapak maka daki ini bawa ni nanti si sanu na inungi napa na inun nenek nu. Coba. Kan biasa begitu. Bentuk berbuat baiknya dia kepada orang tuanya. Pokoknya saya tidak akan biarkan kau minum susu ini sampai orang tua saya minum. Si senam moto napa ini tomatoan dan napa si sana naring anak-anak nak kau ini tak balik. Si sana nak tak dia ringi. Si sana nak tak napa dipudangi kada tiga ni nenek nu kau cau nu. Ya, ini terbalik. Maka dia ya Allah kalau ini saya lakukan dengan baik dengan ikhlas maka lepaskan saya dari keluarkan kami dari gua, bergeser gua sedikit, tapi dia penuh lemesu. Maka yang satu juga bertawasul menyebutkan kebaikannya, yang satu menyebutkan kebaikan dengan kana mesu. Ya, maka tidak ada jamaah sekalian jangan sampai elok pakai mati napa di sesaleta. Nareki kesempatan pengalat Taala masum pajak duha ki. Jangankan masum pajak jangankan dek di masum pajak duha ki lagi matu na di sesaleta demi Allah. Masih dekat lagi na di sesaleta. Masih dekat 100 sebuh. Napa matu dipitaki palatar pahala dari Allah Taala napa ki makedah meningi 200 sebuah sedekah. Apalagi yang tidak sedekah. Masum pajak duha ki 2 rakaat. Diperlihatkan pahalanya salat sunat 2 rakaat. Baru ki mengatakan andaikan dulu saya kasih cukup 4 rakaat. Ya. Salat witir ki 1 rakaat. Dikasih ki pahalanya salat itu 1 rakaat. Baru kita mengatakan andaikan saya dulu salat witir 3 rakaat. Coba. Baru akan muncul penyesalan. Dan salah satu hal ingin saya ajak sampaikan kepada jamaah sekalian tentang amal saleh ini bukan main. Padahal ya Nabi sallallahu alaihi wasallam hampir ia menenna gaut dari lebok netanai dalam kehidupan kita sehari-hari itu bukan main. Pahalanya tinggi sekali. Contoh saja. Kita memulai pergantian hari Hijriah itu pada saat matahari tenggelam.
Coba pada saat kita mendengarkan azan tardid, mendengarkan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini bisa kita lakukan. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza qala al-muadzin Allahu Akbar." Naku makdina sepak bangi Allahu Akbar, faqala ahadukum Allahu Akbar. Kemudian salah seorang di antara kalian mengatakan Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, kecuali hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. La haula wala quwata illa billah. Napa makdina sepak bangi terakhir la ilaha illallah, napa makda toki di la ilaha illallah khalisan min qalbi, dari hati kita yang paling dalam, kecuali makdina Nabi tak dakhalal jannah atta maina sirri surga. Coba kalau istiqamah, semua bisa lakukan. Mengkalinga ki azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Setelah itu janjinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhalal jannah. Tapi kita ini terkadang disibukkan, ya, dengan hal-hal yang terkadang tidak ada manfaatnya. Ini biasa ki makada magi ustaz nak mas sumpah aja ki di khusyuk. Mega pikirata bagaimana caranya? Terkadang elok ni mas sumpah aja masih sempat ki pasang status. Elok ni matakabir pasang status dulu. Atau jawab jawab komentar, ngajar aja. Ya rumah biasa engkasih di ulama setengah jam sebelum azan itu malah nijin sumpah aja. Engkasih di diwitanai kedai. Dek panas mai tampina senatama utuloh ro ede. Magina bagatela malah jin sumpah aja. Aga nasang. Ya tu nasab bangede. Itu katanya azan untuk diperuntukkan untuk orang-orang yang selalu lupa, maka diingatkan. Ya nasab dew ngeramat ke dalam ni tamat. Dalam ni tamat lor, dalam ni tamat. Dalam ni tamat asar. Jadi coba kita tardid azan setiap hari. Dakhalal jannah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masuk surga. Lebih-lebih lagi kalau kita membaca doa setelah azan. Siapa di antara kita yang tidak mau mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, syafaatnya Nabi tak, maka Nabi tak sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, dan hadisnya sahih. Man sa'alallaha liyal wasilata halat lahu syafa'ah. Gini semalau karifan Allah Ta'ala al-wasilat halat lahu syafa'ah, maka dia berhak mendapatkan syafaatku kata Rasulullah. Itu mi al-wasilah itu, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah. Kita hafal. Alhamdulillah kita hafal, ya. Kita hafal. Bisa kita ucapkan dan bisa kita lakukan. Tapi berapa banyak di antara kita yang istiqamah membaca doa setelah azan. Padahal bukan main pahalanya. Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu nanti di hari kemudian. Tapi kesemuanya itu, amalan sekecil itu tidak akan mungkin kita istiqamah lakukan kecuali kita dilapangkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena demi Allah, engkau kena tahu saya katakan tadi malam oleh macawi bulan boleh masih ide, tapi Allah tidak lapangkan hatinya. Allah tidak lapangkan hatinya untuk melangkahkan kaki pergi ke masjid dan lalu ke masuk pajak. Ya. Tapi boleh Makassar no pare-pare menonton PSM Magolo belana. Egana masih nalaloi. Ya. Tapi untuk salat di depan Allah bukan main berat. Berat. Saya katakan, kita ini coba seberat itukah kita menghadap kepada Allah. Padahal mata yang dipati kita siapa yang berikan? Allah. Telinga yang kita pakai mendengar yang memberikan adalah Allah. Kaki yang kita pakai berjalan dan berdiri yang memberikan adalah Allah. Tapi kenapa ketika berdiri di depan Allah Subhanahu wa taala terasa lama kalau setengah jam? Tapi menonton sampai 3 jam tidak terasa. Biasa saya bilang sama teman-teman itu, biasa kalau hari Ahad itu kan saya hobi main bulu tangkis. Saya biasa kalau main bulu tangkis itu yang biasa ke gor ke pangkep itu kalau lihat pasti ketemu saya. Saya biasa main sampai 3 kali. Ya. Biasa saya bercanda sama teman-teman itu, ini kita kalau hari Ahad bukan main. Ada yang pergi jogging, ada yang pergi apa di Tamus itu musafir sampai jam 9. Ada yang naik sepeda sampai berpuluhan kilo pulang balik. Ada yang pergi main futsal.
Fisiknya kuat. Tapi kenapa kalau menghadap sama Allah terasa berat? Kenapa setengah jam? Nak tambahi bacaan Pak Imam, masalah bacaannya bagus, lancar hafalan. Itu tu biasa wae nako papusa toki mentaji ma'mun nako tasaka-sak bacana. Imang riola na padega ka maca 47 mun de mati ni. Apa tasaka tu ngina lupai bacaan. Napa? Tapi alhamdulillah imam kita masyaallah hafalannya bagus. Gitu. Kalau nak tambahi mangi bacaan setengah halaman apa sujud, apa ruku, pasti matu engka pasti engka jamaah komplai ku pengurus WD. Pasti kedai. Tau pengen jangan suruh nuala. Malam pula ada nasab bacaan. Padahal setengah halaman mina tambah. Nah kita kalau pulang ke rumah tak jam 10, apa yang kita kerja? Biasa kita menonton sampai jam 12. Tidak terasa kan? Tapi kenapa di depan Allah Subhanahu wa taala terasa lama? Kenapa kita duduk ruku dan sujud di depan Allah Subhanahu wa taala terasa cepat ingin berpaling dari Allah? Apa yang bermasalah? Apakah fisik yang kita miliki tidak bisa berdiri depan Allah 2 jam? Jangankan 2 jam, fisik kita itu bisa berdiri depan Allah 3 jam. Tapi bukan fisik yang bermasalah. Yang bermasalah adalah hati. Dulu waktu saya di Mesir itu kan, itu kalau orang salat malam di sana tak 1 juz. Jadi ini biasa yang mahasiswa Indonesia lokatoni rekena masumpa je tengah beni. Itu di samping saya dengan teman-teman tomatuat 70 setahun 70 saya di tahun Bruna. Tidak bergerak-gerak sampai selesai salat malam. Dan ini nape 2 rakaat soro siki. Nape 2 rakaat ada serang istirahat biasa ilo pipupuk pangumpune mangin apa sekitar tu. Alena nape na buat takbir ni mangetet tu ni dia tanjete. Ayo ni kapan ruki mangin napas gi Allahu akbar. Biasa mereka pakura ya. Napas kita tendruk. Si sendaro pura cerita ki. Padahal umurnya ditanyai. Kada ki siaga umur tak kamu umur ke 70 sedi. Waktu kita itu umur 27 70 tahun 28. Maka daki apa rahasianya? Sehingga bisa berdiri begitu kuat. Agak seluruh idi mahasiswa makeda. Sebenarnya kalau dari sisi fisik nasana mubetaka. Umurmu kau masuk 27 tahun. 28. Fisikmu lebih kuat daripada saya. Tapi bukan katanya fisikmu yang bermasalah. Bukan fisikmu yang bermasalah. Yang bermasalah katanya adalah hatimu. Yang bermasalah adalah hatimu. Bisa jadi hati kita yang bermasalah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Al-Mutaffifin, "Kalla bal rana ala qulubihim bima kanu yaksibun." Sama sekali tidak. Tapi hati mereka tertutup disebabkan karena dosa-dosa yang pernah mereka lakukan. Itulah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan itu disebutkan dalam satu riwayat, kana yakhtimul Qur'ana fi rak'ah. Ya Utsman bin Affan engka sik diwetu napa pupu ina baca kurangnya 30 juz dalam satu rakaat. Nole makedaki pakai carana. Nah ini kalau kita baca Al-Qur'an normal itu 1 juz setengah jam. Bagaimana dia bisa khatamkan Al-Quran dalam satu rakaat? Maka dia ditata salah di kelebihan dia rengir Allah Taala Allah Utsman bin Affan itu yang tidak diberikan kepada yang lain. Olehnya itu Utsman bin Affan engkai materi lalenna sementara mak baca Quran. Nah sama maka dia pengulut Al-Hafidz bin Katsir rahimahullah rilalenna tafsirina qad jarat sunnatullah. Sudah menjadi kebiasaan Allah, anna man asya syai'in mat alaihi. Siapa yang terbiasa melakukan sesuatu, maka dia akan meninggal dengan kebiasaannya itu. Karena Utsman bin Affan biasa membaca Al-Quran, maka Allah takdirkan dia meninggal dalam keadaan membaca Al-Quran. Karena semakin seringnya membaca Al-Quran. Tapi meskipun demikian, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah mengatakan, wallahi lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an. Wallahi lau tahurat qulubuna ma syabi'na minal Qur'an. Demi Allah kata Utsman bin Affan, handaikan hati kita ini bersih, kita tidak akan pernah puas membaca Al-Quran. Nah, ini pertanyaannya, kita Al-Quran tak sekarang sudah juz berapa nih? Sudah ada yang tamat. Alhamdulillah kalau sudah ada yang tamat. Ini Ramadan ya. Kan ada tuh itu biasa semangat awal Ramadan. Hari pertama langsung nak baca 5 juz. Hari kedua 3 juz mami. Akhirnya nanti takbirannya orang Idul Fitri baru juz ke-19. Semakin hari
semakin berkurang juz nak baca. Tak, jangan. Justru semakin mendekati hari Idul Fitri itu makin harus semangat. Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala asyrul awakhir min Ramadana syadda misarah." Ya. Kemudian yang terakhir, ini saya ajak untuk membaca, membiasakan melakukan ibadah dari hal yang sepele saja. Berwudu. Ya. Keutamaannya berwudu itu dua saja saya sebutkan. Pertama, orang yang berwudu kemudian membaca doa wudu. Dia pala mana maka apa tu? Apa? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ada yang tambah riwayat lain, ditambah Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa ahsanal wudu'a. Ni gini gimala jenis sumpah jang, napa de cengi carana mala jenis sumpah jang, thumma yaqulu ba'dal firagi minhu, napa maluduang iripuran mala jenis sumpah jang, nabaci tadi ni, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau tidak bisa kita sambung sampai di situ saja. Maka dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa putihat lahu abwabul jannati thamaniyah, kecuali orang yang istiqamah membaca doa tersebut, matur jasuri munrini bukakan dari Allah Subhanahu wa taala 8 pintu surga. Yadkhulu min ayyiha syaa, dia boleh memilih masuk dari pintu mana saja. Coba kita hafal doa setelah wudu. Bisa kita lakukan ringan, tapi yang menjadi masalah seberapa sering kita membaca doa setelah wudu. Padahal pahala yang dipersiapkan oleh Rasulullah janjinya adalah dia nanti akan masuk dari surga dari pintu mana? Dari pintu mana saja, jadi bebas ki. Padahal ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kasih dibetul. Nah jelaskan ikut sahabatnya. Maka damatu Rasul munri, kalau orang itu katanya ahli salat, maka diolli imatu tamari surga dari mimbabis salat, dari pintu salat. Wa in kana min ahli sadaqah, kalau dia dari ahli sedekah maka niolli tamari surga dari pintu sedekah. Kalau dia ahli puasa maka dipanggil masuk surga dari babur rayat. Apa maka dipanggil Abu Bakar radhiyallahu anhu, hal yud'a ahadum min qaumika min tilkal abwab. Engkau gana sang umat numatu sed di restrimun resurona pangalla taala dipanggil masuk surga dari semua itu pintu. Maka dia Nabi tanam wa arju an takuna minhu ya Abu Bakar, dan saya harap kamu salah satu di antaranya ya Abu Bakar. Ini dipanggil. Tapi ketika kita istiqamah membaca doa setelah berwudu bukan dipanggil. Tapi kita bebas. Mau kita tes masuk pintu salat, setelah itu tes keluar lagi. Saya mau tes pintu yang lain. Kita punya karcisnya. Kita pegang karcisnya dengan membaca doa setelah wudu. Keutamaan yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat najelaskan tentang telaga Al-Kautsarna, ya, telaga Al-Kautsarnya Rasulullah itu, Rasulullah mengatakan inna haudi ma baina aila wa adn. Jadi luanna telaga Al-Kautsarna Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melolak dia. Orang yang sempat meminum air dari telaga Al-Kautsarnya Nabi tak makir Nabi tak lantad ma'abadan. Si teggo mininu dek nading kama dekah. Ya, yar warnanya warna telaga Al-Kautsarnya Rasulullah makir Nabi tak abyadu minats salji, lebih putih daripada salju. Ya. Wa ahla minal labani bil asal, lebih manis daripada susu yang dicampur madu. Biasa nak pura ki minum, biasa ki minum susu napa madu ditaruhangi lebih manis daripada itu. Tapi kinjam kedai mejak matu pai ustaz nasabayat de kupoji minum madu. Jangan bayangkan madu nanti di dalam surga itu sama dengan madu yang biasa kita beli 100.000 satu botol, atau susu yang biasa kita, tidak sama, ya. Jadi semua nikmat dalam surga itu yang ada perumpamaannya di dunia ini. Maka dipanggil Abdullah bin Abbas, ia manenna nikmatna surga engkai perumpamaan nasib pada kolino, cuma sama dari segi nama tapi tidak sama dari segi rasa. Ya. Kemudian gelas yang dipersiapkan di telaga Al-Kautsar, maka Nabi tat wa ada du'aniyatihi aktsaru min adadin nujum, lebih maiga daripada jumlah bintang di langit. Dan itu telaga Al-Kautsar karena memang ini salah satu keistimewaannya Rasulullah alaihi nabi wa wadiyah, dan itu diperuntukkan untuk umatnya saja. Umat-umat yang lain tidak boleh. Maka nama kutani sahabat Nabi ya Rasulullah,
Ata'rifuna nahnu yawma idzin. Mi semua gana senrupa umat nu matur serimundri. Bukan mai gana tahu kan? Mapamula oleh umat Nabi Adam alaihissalam letul lori umat Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul semua mau masuk di Telaga Al-Kausar. Jadi makutannya sahabat Nabi tak kira-kira pakai carano bedakan umat nu na mana pada ini. Ya. Bagaimana cara engkau bisa mengenal bahwa ini umatku dan ini bukan? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Naam. Saya bisa membedakan mana umatku dan mana bukan. Apa yang dilihat oleh Rasulullah? Tariduna alayya gurram muhajjalina min atharil wudu. Ya Rasul umatku matur serimundri engkar mempoleh. Kepalanya bercahaya, wajahnya bercahaya, tangannya bercahaya, kakinya bercahaya disebabkan karena air wudu. Disebabkan karena air wudu. Maka paling tidak 5 kali dalam sehari berwudu. Kalau 5 kali dalam sehari, alhamdulillah mungkin bisa 50-an. Tapi engkau tu biasa cicam misi minggu. Ia mina majin aku Jumai. Ini mungkin 5 wak jika apa? 5 wak. Lebih-lebih kalau 2 kali 1 tahun. Ia mina majin kalau Idul Adha dan Idul Fitri. Mungkin kayak apa namanya cahaya korek api. Tidak bisa dikenal. Jadi biar antriannya berada paling depan, tapi dia ditekun Nabi. Bagaimana nak pada korek api? Sementara kita antrian tak paling di belakang, tapi 5 kali ki malah jenis sumpajan ditambahi. Elok ki matindra malah toki jenis sumpajan. Elok ki loka kantor malah toki jenis sumpajan. Elok ki loka galum malah toki jenis sumpajan. Maka dia Nabi tu ya rumah aku rasul. Itu umatku. Terang sekali cahayanya. Terang sekali. Itu salah satu keutamaan apa namanya? Keutamaan berwudu. Oleh karena itu sebagai kesimpulan jamaah sekalian, saya ngajak demi Allah, selama kita diberikan umur yang panjang oleh Allah, nariki umur malam fi Allah Subhanahu wa taala, nariki kesempatan dan kesehatan, maksimalkan ibadah. Karena demi Allah belum tentu orang-orang yang kita tinggalkan nanti setelah kita meninggal berpikir untuk mendoakan atas keselamatan kita. Coba ini lagi yang kayak tomatota atau keluarga tak pernah meninggal, sesering apa kita doakan mereka. Begitu juga nanti nak mati ki, nak lupa itu ni anak ta, cek det tonia det wetuta reken. Padahal wetuta tuo yang menyebabkan kita disibukkan sehingga jarang beribadah itu anak, terkadang anak. Tapi si setak mati dia nang kena lo doang ki, belum tentu kita akan dimintakan doa. Sama dengan berimpak bersedekah. Mumpung ini reken nak kateni guncina laci-laci doita bersedekah. Karena belum tentu nanti setelah kita meninggal leteni kuncina lamari doita lori anata, belum tentu anata berpikir untuk bersedekah dan meniatkan pahalanya untuk kita. Belum tentu. Buat dijaji. Nak lupa ini contoh kecil ini ya, sebagai penutup ya. Biasa kat Makkah dah. Pernahkah kita berpikir nak engkau tahu mati, telu otona, apa otona, mobil apa yang bawa kita pergi di kuburan? Ambulans kan, jenazah. Kenapa bukan mobilnya? Magi natania otona dipakai. Biasa lek betul Makkah anak tajeng rostas ambulans saya di rumah sakit. Untuk apa ditunggu ambulans? Engkau innopa kamaluang. Engkau apa sana? Engkau rasnya elo dia ke mana? Runalena punah. Saya kata terkadang ternyata kita ini kalau meninggal depa di lemak ki naten itu pakai orang parata. Apalagi nak kuburan di lemak. Apalagi kalau kita sudah dikuburkan sudah selesai kita. Depa lagi di lemak ki apa kira? Tunggu ambulans dari rumah sakit. Biarkan bina pakai itu mobilnya untuk yang terakhir kalinya kodok. Ya, biarkan saja nak pakai, tidak ada. Biasa kayak itu, biasa kayak cari-cari tahu. Magi sabakna niat tiaki pagi. Enggak tahu apakah jawaban ini benar atau betul maka dia anu nasa ustaz. Ya tu nasa ngotoy nak biasa pura dipakai melurut tomate. Biasa tu tak kena. Bahasa bapak na pagkuro. Masa bapak anu begitu biasa tak kena. Tapi biasa kamu kedah. Tidak mungkin lah. Bilang kenapa Ustaz? Bilang kayak itu ambulans. Setiap hari bawa jenazah alhamdulillah namanya juga. Ambulans itu kencang larinya tuh. Tapi jarang kita mendengarkan ambulans kecelakaan. Padahal setiap hari bawa jenazah.
jenazah. Andai kan itu yang menjadi penyebab kecelakaan, lalu sesuatu keluar lagi berita kecelakaan ambulans terbalik. Padahal tidak pernah, jarang kita mendengarkan ambulans kecelakaan. Nah ini, jadi oleh karena itu saya ajak jamaah sekalian, bulan suci Ramadan ini maksimalkan ibadat Allah Allah Subhanahu Wa Taala sebisa mungkin. Jangan sampai ada satu rangkaian amal ibadah aktif yang kita tinggalkan. Beri jamaah tak, sumpah jangan wetu tak, kemudian salat rawatib tak itu. Jangan sampai ada yang ketinggalan, sumpah jangan witir tak, salat malam tak. Saya selalu bilang, kita ini diberikan kemudahan Allah bangun di sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir. Maka jangan lewatkan sepertiga malam terakhir itu. Habiskan waktu tak di depan televisi. Sempatkan bermunajat kepada Allah meskipun itu 2 rakaat. Sempatkan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala meskipun itu hanya 10 kali. Sempatkan berselawat kepada Rasulullah. Sempatkan panjatkan doa di sepertiga malam terakhir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah, ini yang saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan keberkahan dan keridahan. Allah Subhanahu Wa Taala melapangkan hati kita untuk melakukan rangkaian aktivitas ibadah di bulan suci Ramadan ini sebagai bekal nanti yang kita akan bawa menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Amin. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bi nasta'in wa la umuri din wa din. Allahumma lakal hamdu bi jalali wajhika wa la dimi sultanik. Allahumma ighfir lana wal ikhwani allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma srif anna su'a bima syi'ta kayfa syi'ta innaka la matasyaa'u qadir. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna la dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arhamna fa innaka bina rahim. ولا تعذبنا فإنك علينا قادر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.